Assalamualaikum Domar Family, traveling kuliner hobi dan keseharian. Review dan ulasan yang apa adanya. Dan enjoy for watching. Assalamualaikum, kembali bersama kami Domar Family melanjutkan video kita umroh bersama Audi Wisata. Kali ini kita melanjutkan di hari pertama kita di Madinah. Ceritanya setelah kita sampai pada waktu subuh, kita beristirahat sejenak, mandi dan mempersiapkan diri, langsung menuju ke Masjid Nabawi. Nah, sebelum kita beribadah di Masjid Nabawi, kita keliling dulu ya di Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Suasananya sangat adem. Ditambah lagi saat ini di bulan Desember kemarin, Madinah memiliki suhu yang cukup dingin, berkisar ya bisa mencapai 3 derajat Celcius. Makanya anak kami si Eski menggunakan jaket ya, maklum masih adaptasi. Kita lanjut jalan-jalan ya guys, yuk. Seperti yang kami katakan pada edisi pertama, setelah kita sampai di Masjid Nabawi ini, barulah terlihat nyata banyak sekali jamaah umroh dari berbagai negara yang melaksanakan umroh pada bulan Desember ini. Nah, mungkin karena cuacanya yang dingin, jadi enak untuk beribadah, atau memang sudah dibuka sebesar-besarnya ibadah umroh oleh pemerintah Saudi Arabia, sehingga memang ya karena keinginan umat Islam seluruh dunia yang ingin umroh, maka banjirlah Madinah seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelum adanya corona. Nah, bisa kita lihat ya, suasana di pagi hari aja udah ramai banget, udah banyak yang bersantai setelah beribadah di Masjid Nabawi ataupun sekedar keliling-keliling seperti kami. Kita foto-foto juga ya guys di sini. Kami atau saya pribadi tentang kota Madinah ataupun Masjid Nabawi, pertama kali kesini saya langsung jatuh cinta. Artinya apa? Memang Masjid Nabawi ini memang sangat luar biasa indah, terutama setelah diatur secara rapi, sehingga bisa dibedakan antara perempuan maupun laki-laki. Selain itu memang pengaturan di sini memang lebih rapi lah, sekali lagi lebih rapi. Kita bersolat juga lebih enak di sini. Jadi memang jatuh cinta sekali dengan Masjid Nabawi ini. Selain itu, saya juga banyak bertanya dengan orang-orang sekitaran yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Ternyata memang selama corona kurang lebih 2-3 tahun ini banyak terjadi pembangunan atau perubahan yang besar-besaran yang dilaksanakan di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi memang sesuai dengan misi-misi dari pemerintah Saudi Arabia untuk Madinah maupun di Arab Saudi, 2045 mereka berubah total. Jadi memang ada sedikit banyak perubahan yang ada sekitar di Masjid Nabawi, dan juga ada beberapa yang lagi dilakukan pembangunan di arah pemakaman Baki ya. Nanti kita bisa keliling. Ini kita keliling dulu ya guys. Kita pengen sekali keliling bagaimana suasana yang sangat dirindukan oleh semua kaum umat muslim di dunia. Alhamdulillah sekali lagi kami bisa bersama sekeluarga
termasuk dengan kakak, dengan tante kami bisa melaksanakan umroh saat ini sekeluarga. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk jalan-jalan lagi ya kita. Ntar lagi kita akan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Selama kita keliling sambil berfoto di sekitaran Masjid Nabawi, banyak sekali kita ketemu umat Islam dari berbagai belahan dunia. Nah, kali ini kami ketemu dari umat Islam dari Bangladesh nih. Mereka pengen berfoto dengan kita menggunakan kopiah khas Indonesia berwarna hitam. Memang cukup terkenal sekali ya kopiah Indonesia ini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui ini jamaah umroh dari mana, kita bisa saja melihat dari identitasnya. Kopiahnya menggunakan apa? Kalau misalnya menggunakan kopiah hitam itu pasti 99% itu orang Indonesia. Maka kalau jamaah dari negara lain yang ingin misal berfoto dengan kita, pasti boleh dong minjam kopiahnya sekalian buat kenang-kenang untuk berfoto dengan kita. Ini dia kucingnya ya. Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk ya guys. Bismillah, assalamualaikum. Kita sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Ini dia beberapa ornamen di dalam Masjid Nabawi ya guys. Sangat indah, sangat selalu membuat kangen umat Islam seluruh dunia untuk mengunjungi masjid ini. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram di Mekah. Jadi di sekitaran sini juga sama seperti di Masjidil Haram ya guys. Pemerintah Saudi Arabia menyediakan air zam-zam untuk jamaah dari seluruh umat dunia yang ingin meminum air zam-zam di sini. Di pagi hari banyak sekali yang masih bersantai sambil mungkin beristirahat ataupun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini kita sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid, sholat duha juga kita laksanakan di sini di sekitaran Raudah kita pilih. Walaupun kita memang belum masuk ke dalam Raudah ya guys, tapi kita berada di sekitaran Raudah. Insya Allah lusa kita akan ke Raudah untuk melaksanakan sholat sunnah di sana sebagai merupakan salah satu item dari paket umroh bersama Auli Wisata, karena kita sudah didaftarkan melalui aplikasi Nusuk oleh tim Auli Wisata. Insya Allah kita keliling, kita melihat dan sholat langsung di Raudah yang katanya mustajab. Kita berfoto-foto dulu ya guys juga. Kita setelah melaksanakan sholat, kita juga ingin mengabadikan foto-foto di dalam Masjid Nabawi. Bukan bermaksud ria, tapi semata-mata karena untuk kenang-kenangan kami semata. Insya Allah kami diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di
Di sini kita pisah sementara dengan istri saya, kakak saya, ataupun dengan tante saya, karena masuk ke dalam Masjid Nabawi emang dipisah antara bagian wanita dengan bagian pria. Setelah kita masuk di dalam Masjid Nabawi, saya pribadi masih ingin berkeliling di Masjid Nabawi ini, karena begitu kangennya ya guys. Hari pertama cukup excited, sampai di sini pagi hari masih suasananya sejuk, menikmati keindahan masjid ini. Kita akan menuju ya guys salah satu ikon yang sangat luar biasa di masjid sini, yaitu Green Dome, kubah hijau, dimana kubah hijau adalah kubah di mana makam Nabi Muhammad SAW berada, dan merupakan sekali lagi ikon di masjid ini. Sekali lagi kita ingin berfoto di sana ya guys, bukan semata-mata ria, tapi sekali lagi ini adalah kenang-kenangan kami yang dapat kami bagikan ke teman-teman semua yang insya Allah dapat berpacu ingin melaksanakan umroh karena Allah lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi guys, tadi kita lihat ya guys, Green Dome yang tadi sempat saya videokan. Nanti kita bisa sambil berfoto juga di sini. Amin. Ayo guys. Akhirnya kami berfoto ya dengan latar belakang Green Dome. Cakep ya. Memang salah satu tempat yang menjadi untuk tempat berfoto jamaah umroh seluruh dunia. Saya, anak saya si Esti, ada anak saya Evan juga tadi, dan Satrio. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Setelah kita keliling di Masjid Nabawi, kita rencananya siang ini akan melaksanakan city tour di kota Madinah. Tempat yang pertama yang akan kita kunjungi rencananya adalah Masjid Quba, di mana di sana adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Madinah. Kita setelah makan di hotel, kita langsung ya naik bis melaksanakan city tour. Nah, kita dalam bis ya ini guys, kita menuju Masjid Quba. Masjid ini cukup unik dan tentu arsiteknya sangat-sangat indah. Nanti kita bisa lihat ya guys ke sana. Jaraknya ke sana nggak jauh ya, tidak jauh sih, 20 sampai 30 menit. Tergantung dari padatan lalu lintas. Nah, ini dia guys. Kita memang tidak banyak yang melihat sepeda motor di Saudi Arabia. Jadi di Saudi Arabia sepeda motor merupakan barang langka yang sangat langka yang ada di sini, dan juga bisa diabadikan ya guys, karena memang langka banget sepeda motor di sini. Ya, sudut-sudut kota Madinah di sekitaran Masjid Nabawi kita sudah lewat ya guys. Kita udah melalui jalur utama menuju ke Masjid Nabawi. Yuk kita jalan-jalan.
kita sampai di Masjid Quba. Jadi keutamaan dari Masjid Quba di sini adalah bahwa kalau kita melaksanakan sholat sunnah atau sholat apa aja di sini, kita akan mendapat pahala sebesar satu kali beribadah umrah. Jadi memang sangat besar sekali ya keutamaannya. Maka mengunjungi Masjid Quba merupakan salah satu item utama yang ada di travel umroh auli wisata ataupun dengan travel umroh lainnya, karena memang kita mengambil keutamaannya yang sangat luar biasa di sini. Kita berfoto-foto dulu ya guys di sekitaran Masjid Nabawi. Setelah itu kita akan lihat di dalam Masjid Nabawi. Untuk bagian pria bersama saya, dan nanti ada bagian wanita diambil oleh istri saya videonya. Jadi kenapa ada dua? Ya karena saya sendiri mengambil videonya dan istri saya juga mengambil video untuk bagian Masjid Nabawi yang di bagian wanita. Nih guys, kami Domar Family jalan-jalan yuk. Alhamdulillah kita sudah sampai di dalam Masjid Quba, dan saya alhamdulillah juga sudah melaksanakan sholat sunnah di sini bersama anak-anak saya. Ini di dalam Masjid Quba bagian yang pria ya guys. Kami mengambil video tentunya setelah beribadah di sini sebagai kenangan-kenangan kami yang kami maksud untuk kami bagikan kepada teman-teman semua. Ini suasananya guys, rame, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini merupakan salah satu ciri khas dari Masjid Quba. Memang tidak di atap, tapi ditutup oleh kain. Nah, ini adalah rombongan wanita yang dipimpin oleh Ibu Ria langsung yang akan masuk ke dalam Masjid Quba. Bagaimana Masjid Quba untuk bagian wanita? Ya kita bisa lihat langsung ya guys. Ini dia guys tempatnya ya guys. Jadi memang agak ke sebelah kanan ya kalau kita dari pintu utama. Apa namanya ya, khusus wanitanya. Nah, memang tempatnya tidak begitu besar dibandingkan yang untuk pria, karena memang yang pria mungkin jumlahnya lebih banyak dibanding yang wanita. Kita keluar ya guys. Sekali lagi itu dia ya ciri khas dari Masjid Quba. Jadi tidak di atap, tidak diberi atap, akan tetapi ditutupi oleh kain ya. Sepanjang itu ditutup oleh kain. Ini kakak kami ya, istri saya, dan kakak saya juga berfoto di pelataran Masjid Quba. Rencananya setelah ke Masjid Quba kita akan menuju ke Jabal Uhud ya. Kita juga akan melihat di Jabal Uhud seperti apa, karena di sana juga kita bisa mengirimkan doa untuk para syuhada di sana. Tapi sebelum ke Jabal Uhud kita akan berwisata atau mengunjungi kebun kurma di Madinah. Sebelum ke sana kita foto-foto dulu ya guys sebagai kenang-kenangan kita. Yuk lanjut ya guys.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. Akhirnya kita meninggalkan Masjid Kuba. Kita akan menuju ke kebun kurma rencananya. Kebun kurma apa? Rencananya kita akan ke kebun kurma Majid di sana. Seperti apa suasananya? Yuk kita lanjut lagi ya guys. Nah, Domar Family melaksanakan ke city tour ya. Kita masih melaksanakan city tour di hari pertama ini. Setelah dari Masjid Kuba bersama Auli Wisata. Jadi perjalanan dari Masjid Kuba memakan waktu sekitar 15-20 menit. Sekali lagi tergantung arus lalu lintas yang ada di sana. Kita sudah sampai ya guys di kebun kurma. Seperti kami katakan tadi, ini dia kebun kurma Majid. Suasananya udah sangat berbeda sekali ya guys, dan sangat-sangat indah tempatnya. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Di sini kita bisa bersantai sejenak, bisa untuk melaksanakan sholat asar, ataupun kita ke toilet, dan kita juga di sini akan membeli berbagai macam kurma, makanan atau snack-snack yang berbau Arab. Nah, di sini juga tersedia misalnya ini ya, coklat khas Arab ya. Ada kacang-kacangan juga di sini banyak ya. Jadi nanti kita bisa lihat suasananya seperti apa di dalam. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some for you. Step 3, grow hard, got what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Setelah kita bersantai dan juga berfoto di sekitaran tempat bersantai di Kurma Majid, kita masuk ke dalam tokonya ini guys ya. Di sini memang kalau kita mencoba memang gratis, kita bisa makan apa aja di sini. Kita merasakan mana yang enak di lidah kita dan mana yang cocok untuk kita beli sebagai oleh-oleh. Nah, ini dia ya, kurma ajwa ya di sini ya. Di sini merupakan tempatnya kurma terbaik di Madinah. Dan pastinya jamaah umroh pasti akan datang ke sini dan merupakan salah satu paket item yang disediakan oleh travel umroh.
kita memberi sedikit kurma di sana. Setelah itu kita berfoto-foto dan kita lanjut. Ternyata karena udah larut sore, kita akhirnya kembali langsung menuju ke tempat istirahat kita di hotel. Sebelum itu ya sekali lagi kita foto-foto dari sini, dari kebun kurma. Kita langsung menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Nabawi. Ya, merupakan sholat maghrib berjamaah pertama di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di Masjid Nabawi. Kita sudah melaksanakan juga sholat di masjid sini, walaupun tidak sempat masuk ya guys, karena hampir saja kita terlambat di sini. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sholat berjamaah di pelataran Masjid Nabawi. Kita berfoto, kita sekali lagi hari ini selesai. Insya Allah kita lanjutkan di hari kedua di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domar Family.